Oke, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih dulu mewakilkan tim aku karena kalian udah mau hadir dan menyempatkan waktu untuk ikut FGD untuk brand Gojek sebagai non-user dari Gojek. Sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu nih, nama aku Aileen sebagai selaku moderator di sini dan sebelah kanan aku ada Savana selaku penanya. Terus di sebelah sana ada Andia selaku dokumentasi dan juga di sebelah sana ada Bia sebagai non-fluency. Mungkin sebelum kita mulai, aku akan baca dulu beberapa rules untuk FGD pada hari ini ya. Yang pertama, rulesnya itu FGD ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam dan pada periode ini narasumber tidak diperbolehkan untuk keluar dari ruangan sampai FGD selesai dilakukan. Yang kedua, narasumber hanya boleh berbicara ketika moderator atau penanya mempersilahkan untuk berbicara. Yang ketiga, narasumber diharapkan menggunakan bahasa yang sopan tanpa mengandung saran. Dan yang keempat, narasumber diharapkan untuk tidak menimbulkan konflik selama diskusi dan tidak memaksakan pendapatnya kepada narasumber lainnya. Oke, kita start dulu kali ya. Mungkin dari yang dengar dulu nih, mungkin bisa perkenalan dulu, mulai dari nama, usia, dan juga domisili kalian. Mungkin mulai dari sebelah sini dulu. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Luna Devia, aku umurnya 19 tahun, terus domisilinya di Tangerang Selatan. Oke, boleh dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andro. Aku umur 18 tahun dan aku domisilinya di Tangerang Selatan juga. Oke, halo, perkenalkan nama aku Enrico Ferriko Salim, umur aku 19 tahun dan domisilinya di Tangerang Selatan. Perkenalkan nama saya William Salim, umur 19 tahun, domisilinya di Tangerang Selatan. Oke. Jadi aku dengar sih umurnya pada muda semua ya. Mungkin kalau boleh tahu nih kesibukannya kalian sehari-hari itu apa sih? Mungkin mulai dari Luna dulu. Kalau kesibukannya ya cuma kuliah aja sih. Oke, lanjut. Sama sih, aku kuliah tapi sama ada organisasi juga, beberapa organisasi. Kalau boleh tahu di luar kampus atau di dalam kampus? Di dalam kampus Oh, di aja. dalam kampus. Oke, lanjut. Kalau aku nggak jauh-jauh dari kuliah, tugas panitiaan sama organisasi juga. Oh, berarti panitianya juga sama nih kayak di yayasan di dalam kampus. Oke, lanjut kuliah. Kalau aku cuma ya kuliah juga. Oh iya, berarti mahasiswa semua di sini ya. Oke, berarti selain kesibukan nih, aku juga pengen tahu nih, kira-kira hobi kalian sehari-hari itu apa sih? Mungkin mulai dari Luna dulu. Oke, kalau hobi aku paling gambar sama akhirnya aku lebih suka sepeda. Oh ya, kira-kira kalau misalkan kamu sepeda gitu tuh sendirian atau misalkan Bareng teman-teman sih. oh bareng teman-teman. Oke. Boleh lanjut ke Andro? Aku sekarang hobinya itu akhir-akhir ini lagi suka main game sih. Oh, Main game aja. oke. Lanjut ke kok? Kalau aku biasa suka berpergian keluar, kalau misalnya lagi waktu senggang itu aku suka keluar. Oh, oke. Kalau ada di William? Kalau gua sih cuma mungkin main game doang. Oh, oke. Berarti ada dua yang suka main game di sini ya? Oke. Nah dari aku dengar sih ada beberapa yang emang suka aktivitas di luar ya, contohnya kayak Riko. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kalian seberapa sering sih beraktivitas di luar pada sehari-harinya gitu? Terus kalau misalkan emang sering, kira-kira tempat apa aja nih yang sering kalian kunjungin gitu? Mungkin mulai dari Luna dulu. Aku seringnya paling minimal banget itu paling dalam seminggu tuh 4 kali bisa keluar. Terus juga paling tempat yang sering aku kunjungin sih mall ya biasanya. Apalagi kalau misalnya kelar kelas kuliah kan pasti jenuh, pengen butuh hiburan gitu kan, jadi paling ke mall sih. Oke, lanjut boleh ke Andro. Kalau aku seminggu tuh bisa 3 atau sampai 4 kali keluar sih. Kalau keluar itu emang seringnya karena kepanitiaan juga, dan biasa tuh aku ke sekolah-sekolah SMA gitu. Oh, oke. Lanjut ke Riko. Aku biasanya hampir setiap hari sih untuk keluar. Kira-kira tempat yang sering dikunjungin apa aja nih? Kalau tempat yang sering dikunjungi, paling tempat kuliner, kalau enggak mall. Gitu. Oh, oke. Nah, dari William? Kalau aku sih cuma keluar kalau lagi pengen aja sih. Oh, Nah, tempat-tempatnya itu biasa ke minimarket atau enggak taman gitu. oke. Ya. Sip.
Nah, mungkin kalian kan sebagai non-user Gojek ya di sini ya, aku pengen tahu sih kira-kira aplikasi transportasi online apa yang sedang kalian gunakan nih buat sehari kehidupan sehari-hari kalian gitu. Mungkin bisa mulai dari Luna dulu. Aku pakai aplikasi Grab. Oh, kalau misalkan dari Andro, Kalau aku seringnya pakai Bluebird. oh oke. Kalau dari Riko, Kalau aku biasanya Grab, Maxim, sama InDriver. oh oke, lumayan banyak ya. Oke, lanjut ke William. Kalau aku cuma ikut Grab doang. Oh, oke. Nah, kira-kira kan mungkin lumayan beragam ya, ada yang Bluebird, ada yang Maxim, InDrive, Grab gitu kan. Kira-kira alasannya apa sih kenapa kalian mau pakai aplikasi tersebut gitu? Bisa mungkin dari Luna dulu. Kalau aku pakai Grab mungkin alasannya karena promonya banyak dan juga harganya jauh lebih murah daripada harga di aplikasi yang lain. Oke, lanjut ke Andro. Kalau aku karena emang sering berpergian, tapi sekali berpergian itu kayak agak lumayan jauh gitu ya untuk jaraknya. Jadi aku lebih nyaman untuk pakai layanan dari Gojek, dari Bluebird, sorry. Karena emang Bluebird itu kalau aku biasa cepat dapatnya. Oke. Lanjut ke Riko. Kalau sering pakai Grab sama yang aplikasi lain itu karena Grab tuh banyak promonya, terutama aku kan suka dapat diskon gitu dari aplikasi lain. Terus kalau dari Maxi juga sama, itu harganya lebih murah dari Gojek sama InDrive karena itu bisa ditawar harganya. Gitu. Kira-kira kalau boleh tahu nih dari tiga yang tadi opsi tadi yang paling sering banget kamu gunain itu apa ya? Paling sering sih Grab. Oh, Grab. Oke. Boleh lanjut ke William. Kalau aku sih sama aja, lebih banyak promonya di Grab ya. Oh, oke. Nah, kira-kira kalian tahu aplikasi-aplikasi tersebut tuh dari mana sih sumbernya? Mungkin bisa mulai dari Luna dulu. Kalau aku tahu aplikasi Grab sih pasti dari orang tua aku. Jadi orang tua aku pakai aplikasi itu duluan, terus ngasih tahu aku baru aku pakai. Oh, lanjut ke Andro. Sama sih, aku dari keluarga juga emang udah tahu lama untuk Bluebird ini, tapi emang sering pakainya sekarang aja. Kalau dari Riko. Aku tahu Grab tuh sebenarnya dari udah lama banget dari awal dia muncul tuh dia langsung ada iklannya itu, jadi aku tahu di situ. Lanjut ke William. Kalau aku lebih disaranin sama keluarga sih. Kira-kira kalau disaranin itu dalam aspek apa tuh? Mungkin dari aspek kayak lebih murah gitu, lebih banyak promo gitu. Oke. Nah, kira-kira kalian udah berapa lama nih pakai aplikasi-aplikasi tersebut? Mulai dari dulu. Aku udah lumayan cukup lama sih, dari aku SMP aku udah pakai aplikasi Grab buat bolak-balik ke rumah sekolah. Oke, lumayan lama ya. Oke, lanjut ke Andro. Kalau aku kan emang Bluebird ini layanannya udah lama ya layanannya. Sebenarnya udah pernah sering pakai juga dulu waktu masih SD, SMP. Terus emang seringnya lagi pakainya sekarang. Kalau dari Riko. Kalau aku sendiri dari SMP. Kalau dari William. Kalau aku sih dari 1 tahun lebih baru pakai sekarang. Oke. Nah, kira-kira dari periode kalian pakai aplikasi tersebut gitu ya, kira-kira jenis layanan transportasi online apa yang sering kalian pakai nih di aplikasi tersebut? Mungkin mulai dari Luna dulu. Kalau jenis layanannya sih aku paling sering tuh Grab Bike sama Grab Food, karena kalau Grab Bike kan buat bolak-balik kayak ke kampus atau misalkan mau ke tempat main atau segala macam. Terus kalau Grab Food ya daripada keluar lagi gitu kan, mending Grab Food aja gitu biar kayak gampang dari gitu. Oke, mungkin aku sedikit penasaran aja sih, kenapa sih kamu lebih milih pakai penggunaan Grab Bike daripada layanan transportasi yang lain? Kalau Grab Bike, kalau Grab kan motor kan, jadi kalau misalnya macet saat sebentar tuh lebih cepat daripada kalau timbang naik mobil, pasti kan kalau macet ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Terus sebenarnya aku juga takut buat naik Grab car sendiri, kalau misalkan nggak bareng teman gitu naik. Karena kendaraan online sendiri tuh ada takut gitu, jadi makanya aku lebih cenderung ke Grab Bike. Oke, boleh lanjut Andro. Kalau aku sih emang di aplikasi main Bluebird-nya aku sering pakai yang layanan mobil taksi.
Karena emang kalau aku pergi ke sekolah-sekolah gitu kan aku biasanya bawa kayak semacam koper gitu ya, dan emang perlu banget untuk pakai layanan mobil sih dari Bluebird-nya. Oke, lanjut ke Riko. Aku biasanya pakai layanan GrabFood karena aku setiap bulan tuh sering dapat banyak promo dari aplikasi m-banking, sering pakai di GrabFood. Kalau untuk jenis transportasinya kamu lebih prefer ya? Kalau aku prefernya Grab bike sih karena yang pertama itu bisa melewati macet, yang kedua itu lumayan relatif murah juga. Oke, lanjut ke William. Dan kalau saya lebih suka GrabFood dengan Grab Bike sih. Kira-kira boleh saya ada alasannya kenapa nih? Kenapa lebih Grab Bike? Kalau Grab Bike sih gara-gara bisa menghindari macet sih itu aja. Oke, berarti cuma sama ya, lebih takut macet ya. Oke, mungkin lanjut, aku pengen tahu juga sih, kira-kira kalian kalau untuk membayar jasa transportasi online tersebut tuh kira-kira metodenya yang lebih prefer tuh pakai metode apa gitu? Mungkin bisa mulai dari Luna dulu. Kalau buat metodenya sih aku pakai cash lebih sering. Oh, kira boleh tahu nggak kenapa? Karena memang aku sengaja sering nyiapin uang receh buat kalau misalkan berpergian gitu. Daripada aku harus dari m-banking transfer ke OVO, jadi saya mendingan nyiapin dari cash. Oke, boleh Pak, silakan Bro. Kalau aku sih biasanya pakai transfer. Oh, dari transfer bank berarti ya? Iya. Oh, oke. Kalau dari Riko? Aku biasanya pakai e-payment kayak GoFo atau GoPay. Oh, oke. Lanjut ke Wita. Sama kalau aku sih pakai e-payment, pakai OVO gitu. Pengen tahu juga sih nih, alasannya kan tadi kalau Riko pakai cash nih, kalau kalian kan lebih kayak cashless nih ya. Kira-kira nih alasannya kenapa sih lebih milih cashless gitu? Karena lebih fleksibel aja kalau pakai cashless, jadi tinggal dari aplikasi tinggal bayar udah, nggak usah ribet-ribet ngeluarin cash dan lain-lain. Kalau dari Andro? Kalau aku emang sebenarnya agak malesin aja sih kalau misalnya pegang cash gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya Bluebird kan ada argonya, terus bisa kayak random angkanya ya. Kalau misalnya duit kita kayak cepet-cepetan gitu-gitu mau dikembaliin agak repot aja gitu kitanya. Lanjut ke William mungkin? Kalau aku sih mungkin gara-gara jajannya di indikasinya pakai cashless kayak GoPay atau Oke, jadi lebih praktis ya. Oke. Terus aku juga pengen tahu nih, kira-kira kalau misalkan kalian lumayan sering ya pakai layanan transportasi online ini, kira-kira kalian kalau pakai layanan transportasi online itu untuk berpergian kemana aja nih tujuannya biasanya? Mungkin dari Luna dulu. Kalau aku paling pakai Grab Bike ya, berarti kan itu paling bolak-balik ke rumah kampus atau misalkan main ke rumah teman nongkrong kayak gitu. Yang boleh lanjut ke Andro? Kalau aku tuh seringnya pakai yang layanan taksi itu buat ke sekolah-sekolah SMA sih biasanya. Untuk emang berpergian yang agak jauh kalau sekolah-sekolahnya. Biasanya di luar Gading Serpong juga sih. Oke. Kira-kira kalau selain kegiatan untuk ke sekolah-sekolah itu, kamu sering pakai juga untuk yang kerja apa untuk tujuan lain gitu? Aku tuh sering pakai Bluebird kalau misalnya emang perjalanan yang jauh aja. Kalau misalnya yang deket-deket, aku kurang pakai Bluebird. Oke. Boleh lanjut ke Riko? Kalau aku biasanya suka ke ini sih, kalau misalnya lagi di Jakarta, kalau misalnya nggak lagi megang motor, nggak lagi nyetir motor, itu aku biasa naik Grab Bike kalau misalnya lagi di luar kota. Oke, lanjut ke William. kalau aku sih lebih sering pulang pergi ke kampus aja sih. Oh, belum bisa. Oke. Nah, jadi kita udah tahu ya kalau misalkan itu pengalaman lumayan banyak ya dengan menggunakan penggunaan aplikasi ini. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya gimana sih pengalaman kalian sendiri terhadap aplikasi tersebut kalau dari segi keamanannya gitu. Nah, mungkin bisa mulai dari Luna dulu. Kalau dari segi keamanan sih paling dari aplikasinya itu kan kita bisa nge-track. Misalkan aku pakai aplikasi Grab, tapi orang tua aku mungkin atau temanku itu bisa nge-track nih aku udah nyampe di mana dan segala macam, itu kan memberikan mereka
keamanan juga ya buat ke orang tua atau ke takut dia tahu aku udah di mana misalnya gitu. Oke, lanjut ke Andro. Kalau aku sih emang merasa aman itu kalau pakai Bluebird karena emang chatnya dia juga terenkripsi juga kan. Jadi aku nggak perlu worry lah, nggak perlu khawatir tentang data aku yang bakal bocor. Jadi aku merasa aman sih kalau selalu pakai data yang ada di My Bluebird gitu. Oke, boleh lanjut ke Riko. Kalau soal keamanannya sih menurut aku aman-aman aja sih, karena dari Grab-nya juga kan mereka punya layanan gitu kan buat istilahnya memantau tracking kita posisinya di mana. Oke, boleh lanjut ke William. Sama aja sih, keamanannya buat saya sih kayak bagus aja. Kita mau penasaran sih, kan kalian nih kayak Luna sama Riko nih kan lumayan memungkinkan nih kalau misalkan kerabat mereka, kerabat kalian itu untuk tahu lokasi kalian di mana. Kira-kira kalian pernah punya pengalaman buruk gak sih dari segi kayak kenapa kalian harus memprioritaskan banget nih memberikan lokasi kalian ke kerabat kalian gitu? Kira-kira ada pengalamannya kah gitu? Dari Luna dulu. Kalau ini sebenarnya bukan lebih ke pengalaman buruk yang kenapa-kenapa sih ya. Itu karena dapat driver yang kalau di Maps-nya nih harusnya dia jalurnya misalnya lurus gitu, tapi dia ada muter kemana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nge-track kan kayak toko jalurnya beda gitu, takutnya kan kenapa-napa, jadi kita bisa ngecek ke kerabat kita kayak ini jalurnya beda kenapa gitu, terus kayak bisa mastiin buat mereka tuh baik-baik aja gitu. Kalau dari Riko mungkin ada pengalaman? Kalau dari pengalaman sih belum ya, belum mengalami. Jadi dan semoga nggak mengalami juga ya. Jadi mungkin aku lihatnya di TikTok sih, karena kebanyakan tuh aku lihat di TikTok ada beberapa user dari Grab ini, mereka tuh sering di istilahnya mereka keluar dari rute yang harusnya di Grab itu. Jadi kayak mereka diculik kemana gitu. Oke. Kalau misalkan dari Andro sama William nih kira-kira ada nggak nih pengalaman? Sejauh ini sih enggak sih, ya amit-amit sih. Kalau dari William mungkin? Ya sama sejauh ini enggak. Kira-kira kan aku agak penasaran nih kan kayak dari Riko sendiri kan udah pernah dengar nih berita buruk kalau driver Grab itu pernah menculik gitu-gitu ya. Tapi kenapa sih masih milih untuk pakai Grab gitu? Karena mungkin udah terbiasa aja kali ya pakai Grab kemana-mana, kalau mau kemana-mana pakai Grab. Kamu udah habit ya? Habit ya. Oke. Oke, mungkin lanjut. Aku pengen tahu juga nih kan tadi udah dari kita bahas dari segi keamanan ya. Nah, aku pengen tahu juga nih kalau dari segi kebersihan yang kan kalian bisa pada pasal pakai apa transportasinya itu gimana sih dari segi kebersihannya? Mungkin dari Luna dulu. Kalau aku sih waktu itu pernah naik Grab car. Terus pas aku masuk benar-benar kondisi mobil tuh wangi. Habis itu benar-benar kayak kan kadang suka misalnya penumpang sebelumnya naruh tisu gitu kan bisa aja, tapi ternyata mobilnya bersih, nggak ada bekas tisu atau misalnya bekas pasir dari sepatu. Terus juga ini masuk kebersihan ya, jadi kalau kita kan cewek naik Grab baik helm gitu kan pasti kayak takut rambutnya bau lah, refleks segala macam. Terus waktu itu aku pernah dapat driver yang dia nyediain penutup kepala plastik, jadi aku jadi nggak refleks banget gitu. Sense banget ya. Ya lanjut ke Andro. Kalau aku sih sepengalaman aku naik Bluebird emang bisa bikin nyaman dan bisa bikin ini aja sih dalam mobilnya, soalnya kan Bluebird juga salah satu value yang ditawarkan juga kebersihan juga kan. Jadi selama aku pesan Bluebird dan ketika aku masuk ke dalam taksinya itu emang selalu yang aku lihat itu selalu bersih dan emang bikin nyaman aja di dalamnya. Oke, lanjut ke Riko. Kalau menurut aku sih terjaga banget sih dari kebersihannya. Waktu itu kan semenjak COVID malah itu driver kan udah nyiapin apa sih namanya antivirus gitu ya, spray itu. Nah itu menurut aku waktu itu pernah dapat juga kan baik dia udah langsung nyediain helmnya itu disemprotin sama anti bakteri gitu. Oke, lanjut dari Bilang. Nah, kalau aku sih
mungkin beberapa kali saya mesen Grab itu kadang helmnya kotor, kadang juga kadang helmnya bersih. Oke. Kira-kira kalau pas kamu dapat nih helm yang kotor gitu, kira-kira respon dari drivernya gimana sih? Uh, Katanya kalau nggak mau pakai helm nggak. Oke. Ya, itu kan tadi dari segi kebersihan ya. Mungkin aku sekarang pengen tahu kalau pengalaman kalian dari segi kenyamanan aplikasinya. Nah, mungkin boleh langsung dari Luna dulu. Kalau aku sebenarnya karena nggak gitu mentingin bagaimana looks aplikasinya ya, jadi aku ngerasa kayak suka-suka aja sih warna sama perpaduan warna putih hijaunya, walaupun aplikasi lain juga ada yang putih hijau, tapi nggak suka aja sama warnanya. Lanjut dari Yanto. Berarti ini kenyamanan UI UX-nya ya? Ya, betul. Oh, kalau misalnya biasa pakai My Bluebird sih nyaman-nyaman aja sih. Sebenarnya kalau aku tuh nggak terlalu mentingin kenyamanan. Kalau dari soal aplikasi, yang aku pentingin sih efektif atau enggaknya. Dan selama aku pakai Bluebird itu efektif sih. Dan bisa kayak selalu juga fast respon juga, dan emang merasa ketika kita chat sama drivernya yang terima kita sebagai penumpangnya itu aku bisa merasa nyaman sih, soalnya mereka ada juga fitur chat yang otomatis itu kan, jadi bisa langsung tahu kayak oh beneran dia mau ngangkat kita gitu, atau enggak kalau misalnya cancel juga bisa langsung dikasih tahu. Oke. Kalau dari Rizko? Mungkin dari segi UI UX-nya menurut aku udah lumayan bagus, tapi mungkin dari Grab mungkin bisa di ini sih, bahas bagian vouchernya, mau ngeklaim vouchernya itu kan harus buka menu ini, agak lumayan ribet ya. Jadi mungkin di situ. Oh, berarti dari kesulitan kamu ada kesulitan dalam pengambilan promonya ya? Ya betul. Oke, lanjut ke William. Nah, kalau dari aku dari UI UX sih mungkin di Grab foodnya aja sih, mungkin di kategorinya misalnya di makanan ayam dah biasa nyampur gitu, nggak makanan burger atau pizza kayak gitu deh. Oke. Terus aku juga pengen tahu nih pengalaman kalian kalau dari segi kenyamanan cara pembayaran. Mungkin dari Luna dulu. Oke, karena aku bayar pakai cash kan ya, jadi kadang ada driver, kalau aku kasih cash kadang kembaliannya, kadang driver itu nggak ada yang nyiapin kembalian gitu, jadi mau nggak mau kan aku juga gitu yang nyiapin. Kalau misalnya nih kalau nggak ada driver yang ngasih kembalian, aku juga gitu yang harus nyiapin, jadi paling Ada sedikit kesulitan di banyak situ ya. Ya, lanjut ke Andro. Kalau aku dalam segi pembayaran dari Bluebird itu aku nyaman-nyaman aja sih, soalnya transfer juga kan, jadi bisa kayak cepat aja gitu untuk dalam segi pembayaran. Kalau boleh tahu transfernya itu transfer ke aplikasi atau transfer ke drivernya atau gimana? Biasa langsung ke aplikasi, tapi biasa langsung ke driver juga kalau misalnya ini. Oke, bisa dua cara ya Pak? Iya. Ya, lanjut mulai ke Riko. Kalau menurut aku selama ini aman-aman aja sih kalau buat pembayarannya, karena kan aku pakai OVO dia untuk bayar di Grab-nya. Jadi kalau udah sampai tinggal ya udah gak usah buka HP lagi, transfer lagi, langsung kepotong. Lanjut ke William. Kalau sama aja sih, kalau pakai cashless itu tinggal pesan aja, nanti saldonya bakal berkurang di offline. Oke. Selanjutnya aku pengen tanya juga sih, kira-kira pengalaman kalian dengan drivernya dari segi keramahan, kesopanan, dan juga profesionalitas dari driver sendiri. Mungkin bisa mulai dari Luna. kalau aku sih untungnya ya, kalau pakai Grab selalu dapat driver yang ramah sih, dan juga ngajak ngomong terus gitu kalau ada topiknya, jadi ya nggak boring aja gitu perjalanan, ada tuh ngobrol kayak gitu, jadi senang aja. Oke, lanjut ke Andro. Kalau aku untuk segi driver dari Bluebird aku sangat-sangat senang karena biasa tuh mereka ramah. Kalau misalnya aku kan biasa pakai yang aku bilang tadi, biasa bawa koper ya ke sekolah-sekolah. Nah itu mereka langsung kayak notice aja gitu, buka tiba-tiba langsung keluar, terus buka yang bagasi gitu-gitu. Dan emang selama perjalanan juga, selama aku pakai Bluebird ini, mereka juga yang aku notice sih satu itu mereka peka. Jadi selain itu juga, kayak kalau misalnya
mereka kan ada kayak semacam cermin ya di atas itu. Kalau misalnya mereka lihat muka aku yang mungkin agak murung atau misalnya ngambek gitu, mungkin mereka nggak ngajak bicara gitu. Tapi ketika aku mungkin lagi lihat pemandangan terus senyum, nah gitu, mungkin mereka ajak bicara gitu. Kuliah di UMN gitu, kayak mereka cari topik aja gitu. Basa-basi ya. Iya. Oke, lanjut ke Riko. Dari kenyamanan keamanan driver selama ini aku aman-aman aja sih, maksudnya dapat driver yang cukup ramah. Apalagi waktu itu aku pesan GrabFood dan pesanannya lumayan lama, terus mereka langsung informasiin kayak maaf ya, ini pesanannya agak delay berapa menit, jadi kayak aku bisa tahu gitu loh, ini makanannya bakal nyampe 5 menit lagi. Ya, lanjut ke William. Kalau buat aku sih kadang itu dapat driver yang gitu diem atau cuma nggak banyak ngomong, atau nggak dapat driver yang ramah gitu, atau sering-sering ngomong cerita kayak gitu. Kalau dari yang aku dengar kan Riko sama William ini lumayan punya pengalaman yang kurang menyenangkan ya, kayak misalkan makanan yang telat atau kayak drivernya mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Nah, kira-kira aku pengen tahu sih pengalaman buruk apa yang pernah kalian alamin pada saat menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Mungkin bisa mulai dari Luna dulu. Kalau aku paling waktu itu aku ramean sama teman aku mau pulang dari mall gitu, kayak kita berlapan kayaknya, terus mesen GrabCar. Kita mesennya GrabCar yang agak gede, tapi ternyata yang datang Grab yang kecil gitu, yang cuma 4-5 orang. Terus kan kita jadi bingung kan, jadinya kayak mau mesen lagi keluar ongkos lagi gitu kan, tapi kalau kita paksain juga si drivernya nggak mau gitu. Jadi paling itu sih. Boleh lanjut ke Andro? Sebenarnya kalau pengalaman buruk sebenarnya nggak ada ya. Cuman emang aku tuh kadang gregetan kalau misalnya, soalnya kan aku kan perjalanannya jauh ya kalau misalnya Uber. Terus biasa aku tiduran. Nah, takutnya kalau misalnya lagi di tol gitu atau kayak udah sampai, terus kayak tiba-tiba mereka bingung juga gitu kan, apakah ini benar tempatnya atau gimana, tapi mereka tahu nungguin aku gitu. Tapi sejauh ini gak ada sih pengalaman buruk yang kayak gitu. Oke, lanjut ke Riko. Pengalaman buruk sih pernah ya, waktu itu pas mesen GrabCar sama keluarga gitu kan. Driver ini agak gimana ya, maksudnya ngendarainnya tuh agak lumayan nyebut. Terus juga aku ngerasa kayak ini gak nyaman banget untuk aku gitu. Lanjut ke William. Kalau dari aku dulu pernah mesen Grab bike, itu pernah salah ngambil penumpang gitu. Jadi malah pergi duluan gitu. Jadi saya telepon dia terus gitu, dari mana gitu, kok makin jauh gitu. Iya sih, juga ya. Nah, sekarang aku jadi penasaran juga sih, kan kalian ada beberapa nih yang mengalami masalah kayak misalnya yang tadi salah menurut orang gitu ya. Itu kalian pernah nggak sih komplain ke aplikasi tersebut, dan kira-kira kalau misalkan emang kalian komplain itu penyelesaian dari aplikasi itu seperti apa gitu, pertanggung jawabannya. Mungkin dari Luna dulu. Kalau sejauh ini sih aku nggak pernah komunikasi. Mau dapet buruk juga kayak mungkin emang akunya aja yang oke. Jadi Oke, lanjut ke Andro. Selama ini sih aku belum pernah ya kalau untuk kasih komplain ke Google itu. Tapi emang ya mungkin ada beberapa komplain yang mungkin kasih ke driver. Kalau misalnya Uber itu mereka langsung kayak mengatasi komplain-komplain itu dengan cepat sih. Dan emang mereka tuh atau mungkin ada evaluasi gitu untuk semua driver. Jadi untuk komplain-komplain itu bisa langsung kayak untuk kedepannya bisa mereka perbaiki gitu. Oke, lanjut ke Riko. Menurut aku komplain sih aku belum pernah coba buat komplain ya, karena agak orangnya belum buat komplain gitu. Jadi mungkin aku kasih rating sih, lebih tepatnya rating ke driver yang kalau misalnya menurut aku driver ini kurang oke atau kurang aman, kasih bintang 1 atau 2. Mungkin dari Grabnya bisa lihat dari drivernya kan ratingnya segini, oh ternyata mereka harus evaluasi drivernya.
Oke. Dari yang mungkin Oh ya, nggak pernah komplain kayak gitu sih. Mungkin karena aku terlalu baik atau apa, jadi maaf kayak gitu. Tapi kan kalian kan di sini semua mahasiswa ya. Nah, aku jadi penasaran juga sih. Kira-kira menurut kalian nih, gimana sih cara aplikasi yang sedang kalian gunakan sekarang ini itu meningkatkan layanannya supaya lebih menarik nih di mata-mata kalian yang mahasiswa ini gitu. Coba mulai dari Luna dulu. Menurut aku paling dari desain visualnya aja sih, karena kan kita pasti apa-apa ngeliat dari visual kan. Jadi kalau misalkan dari aplikasi sendiri, kalau misalkan promo atau apa, tampilan desainnya tuh jadi menarik gitu kan. Oke, boleh lanjut Kak. Sebenarnya sih kalau menurut aku bisa dua ya, tergantung mayoritas mahasiswanya juga. Yang pertama itu sama desainnya juga, UI UX-nya, UI-nya itu mungkin bisa di desain semenarik mungkin untuk menarik kita yang kuliah yang Gen Z terutama ya. Kalau yang satu lagi itu pas tingkat keefektifannya aja sih. Ketika pas kayak contoh cepat dapat atau misalnya dia nggak sering nge-lag gitu pas kita buka salah satu fiturnya. Terus kalau misalnya cancel itu infonya kurang dari sedetik gitu tiba-tiba langsung ada notif biar kita bisa tahu juga gitu. Jadi aku itu dua sih kalau untuk bisa ditingkatkan. Lanjut dengan ketika. Mungkin menurut aku kasih banyak promo sih, terutama bagi pelajar untuk kita mahasiswa. Jadi kayak mahasiswa kan kantongnya lumayan tipis nih, nggak banyak gitu. Jadi menurut aku mungkin dari platformnya mungkin bisa ngasih promo khusus nih buat pelajar. Umpamanya misalnya diskonnya 50% atau 80% gitu. Oke, dari William. Kalau dari aku sih mungkin sama aja sih, mungkin dari UI dengan mungkin promonya mungkin diperbanyak. Sip, pertanyaan selanjutnya nih kan tadi dari Riko sama William juga pernah udah mention nih tentang harga ya. Nah kira-kira menurut kalian apakah aplikasi yang kalian gunakan sekarang ini dari segi harga dan layanan yang diberikan itu udah sesuai belum sama kalian gitu? Kira-kira mulai dari Luna dulu. Kalau menurut aku udah sesuai sih, apalagi menurut aku dari antara aplikasi lain, Grab itu udah murah banget. Jadi dengan harga yang segitu, terus layanannya juga banyak yang bagus, aku udah. Oke, boleh lanjut. Sebenarnya aku juga setuju untuk nambahin diskon juga. Aku lupa bilang tadi karena kalau misalnya Bluebird itu kita pakai Argo ya. Nah kadang emang Argo itu berjalannya kan selalu berjalannya walaupun macet dan itu mungkin menambah untuk dari segi harganya dibanding dengan lain-lainan kayak tadi yang Grab atau Maxim gitu yang emang harganya itu udah mentok segitu gitu, nggak boleh kayak ada macet atau enggaknya. Kalau Bluebird kan emang lebih macet, lebih lama kita perjalanan lebih mahal kan ya. Nah mungkin dari situ sih mungkin segi diskon atau mungkin ketika perjalanan hasilnya estimasi perjalanan itu 40 menit tapi kalau misalnya lebih dari segitu kita diskon cut berapa persen gitu-gitu. Itu yang bisa membuat pelanggan-pelanggan juga tertarik untuk ke Bluebird sih kalau misalnya ada fitur kayak gitu ya. Oke, lanjut ke Riko. Mungkin sorry, aku lupa tadi pertanyaannya apa ya? Apakah harga sama layanan yang diberikan itu udah sesuai nih sama kamu? Selama ini udah sesuai sih menurut aku ya. Terus aku juga kan sering ngebandingin nih kayak dari Grab atau dari Grab, Maxim sama Indra itu aku selalu bandingin harganya. Mana yang lebih besar? Oke, boleh langsung ke William. Nah, kalau aku sih mungkin ya masih sesuai sih. Soalnya kalau di kampus dengan rumah itu lumayan dekat juga, terus juga jarang macet gitu. Oke, sekarang aku juga pengen tahu nih, kira-kira kalian pernah nggak sih merekomendasikan aplikasi yang sedang kalian gunakan sekarang ke kerabat kalian gitu? Kira-kira mulai dari Luna dulu. Aku pernah sih, jadi waktu itu ceritanya teman aku mau pulang, terus dia lihat dari aplikasi Gojek, misalkan aku kasih harga berapa, tapi at least kita ambil misal 21 gitu. Terus aku bilang, coba gue bantu cek dah dari gue gitu kan gue pakai beda gitu. Terus pas aku cek ternyata di Grab tuh 18.000, makanya kayak gue udah makan Grab aja gitu. Oke, lanjutkan dong. Kalau aku pernah, jadi waktu itu ada temen aku yang dia kayak agak frustasi gitu karena
pas pakai Gojek itu lama banget kan dapatnya. Soalnya itu kalau nggak salah pas di Jakarta, terus benar-benar di jam-jam macet, di jam-jam rushing hour lah bisa dibilang. Jadi kayak dia pas dapat juga tiba-tiba di cancel gitu-gitu karena saking macetnya. Nah terus aku coba saranin kayak coba pakai Bluebird aja gitu. Karena emang mungkin Bluebird tuh pasokannya itu lumayan banyak ya. Jadi terus kalau misalnya dia terima juga, dia langsung maksudnya jarang untuk kasih cancel gitu kali ya. Makanya dia terima-terima aja gitu. Kalau makanya aku saranin kayak coba pakai Bluebird gitu, coba pindah ke sekali ini coba pakai layanan dari Bluebird, siapa tahu lebih masuk gitu kan. Apalagi dia urgent kan, kayak mau pulang cepat-cepat gitu. Oke, oke. Mungkin dari Riko. Dari aku sih pernah waktu itu nyaranin ke saudara. Waktu itu dia ngeluh karena kadang tarifnya suka nggak masuk akal gitu. Maksudnya dengan dia dari sini ke tempat yang lain itu harusnya harga segini tapi malah tarifnya lebih mahal. Jadi aku nyaranin aja sih pakai Grab. Dari William atau Tabra? Kalau dari aku sih nggak pernah sih, soalnya mungkin mereka lebih tahu ya. Oke, oke. Mungkin dari aku segitu dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya akan dilanjut oleh rekan aku, Mama, sebagai penanya. Ya, oke. Aku ada beberapa pertanyaan tambahan untuk kalian semua. Menurut kalian, kenapa sih kalian tuh merasa nggak tertarik menggunakan aplikasi Gojek dan kalian lebih memilih aplikasi online, transportasi online lainnya? Boleh dijelasin dari Luna? Kalau balik lagi ya ke harga, karena di Grab ini kan yang pertama dia udah murah terus promonya juga banyak, jadi makanya aku masih belum begitu tertarik ke aplikasi lain masih di Grab. Boleh dijelasin? Kalau aku sih karena emang udah nyaman aja sama Bluebird untuk perjalanan-perjalanannya, udah sering pakai Bluebird juga, jadi kayak sekali pakai Gojek kayak ngerasanya kayak kebanting aja gitu. Jadi saya pakai udah nyaman aja sih pakai Bluebird, udah jadi habit lah gitu. Kalau dari aku yang pertama itu udah habit sih. Yang kedua mungkin yang dari tadi yang udah dibahas itu soal harga. Harganya relatif lebih murah di Grab. Terus juga apa sih namanya? Kalau dari soal pengiriman juga sih sama ketepatan drivernya dalam perjalanan gitu. Jamnya maksudnya tepat waktu gitu. Nah, kalau dari aku mungkin karena udah biasa aja ya, suka pakai Grab dan juga suka dapat promonya. Oke. Aku juga mau nanya nih, ada nggak sih apa sih kelebihan dari aplikasi transportasi yang kalian pakai ini dibanding Gojek? Kayak apa sih yang membedakan sampai kalian tuh lebih tetap stay di pilihan kalian? Boleh dari dulu Nak? Kalau kelebihan paling lagi-lagi aku bilang soalnya udah aku bahas lagi ya tadi jam promo. Terus kebetulan kalau misalkan aku pakai Grab tuh selalu lebih cepat dapetnya kalau daripada aku mesen dari Gojek. Jadi aku tuh Kalau dari aku itu emang Bluebird yang udah dari tadi aku bilang juga udah nyaman, terus aku udah merasa aman di Bluebird dan tampilannya juga yang menurut aku udah efektif untuk main Bluebird di aplikasinya. Jadi kayak bisa dibilang itu sebuah kelebihan juga yang membuat konsumen-konsumen atau pengguna-pengguna Bluebird itu stay di Bluebird daripada pindah ke layanan transportasi lain. Gitu. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang membuat mereka lebih pilih Bluebird daripada mungkin tadi Grab atau Gojek gitu-gitu. Menurut aku sih fitur-fitur yang kelebihannya di Grab tuh kan ada fitur ini yang bisa cari driver yang dekat di sekitar kita, jadi lebih cepat dapatnya kayak tadi, sama yaitu promo klik-klik. Sama aja, kalau aku sih mungkin karena lebih cepat juga dan lebih sering dapat promo. Oke.
Itu kan kelebihan yang tadi kalian sebutkan. Aku juga pengen tahu dong, di transportasi lain itu juga ada nggak sih kekurangan yang kalian tahu dari mulai ke transportasi lain berarti yang kalian pakai? Oh, yang aku pakai. Kalau kekurangan dari kendaraan online yang aku pakai, paling ya itu karena kayak nggak semua driver itu kan baik ya. Jadi pasti ada buruknya juga. Jadi kadang kekurangannya itu mungkin ada beberapa kali kita nggak nyaman sama drivernya aja. Terus kekurangannya juga kadang aplikasinya suka nge-lag sih kalau di aku. Itu menurut aku masuk ke kekurangan. Oke. Lanjut. Berarti ini kekurangan selain dari aplikasi Bluebird ya? Kekurangan aplikasi yang selalu menggunakan, yang kalian pakai gunakan. Oh, My Bluebird. Ya kekurangannya emang sering nge-lag aja sih, sering nge-lag. Terus emang kalau misalnya lagi nggak ada sinyal, benar-benar nggak bisa dibuka gitu-gitu. Maksudnya kayak lama juga untuk dibukanya walaupun ada sinyal mungkin 1 atau 2 batang gitu-gitu ya. Dan dari aplikasi itu juga karena emang lama bukanya, mungkin itu yang buat pengguna coba pakai layanan lain ya kalau misalnya lagi urgent aja gitu-gitu. Jadi itu bisa jadi kelemahan juga untuk aplikasinya karena aplikasi itu sangat penting ya. Karena sekali kita kayak mau harus cepat nih urgent ke sini, walaupun udah kebiasaan pakai aplikasi, contoh kayak aku pakai Bluebird, kalau Bluebirdnya sekali nggak jadi langsung kita kalau mungkin layanan lain karena emang kebutuhan urgency itu gitu-gitu. Jadi itu bisa jadi kelemahan sih. Lanjut. Kalau dari aku kelemahan atau kekurangannya sih mungkin dari aplikasinya sih yang tadi sih yang aku udah sebutin di awal, yang untuk klaim vouchernya itu agak lumayan ribet untuk klaim voucher. Kalau dari aku mungkin dari UI-nya sih, kalau UI-nya masih agak kurang gitu. Dan juga di GrabFood-nya kan kata aku sebelumnya kategorinya agak kurang gitu. Misal kalau pesan kategorinya ayam goreng malah kategori pizza yang lainnya malah masuk. Dan juga biasa ada promo di makanannya itu kadang malah dapat yang jauh gitu. Jadi itu malah nambah biaya ongkirnya. Mungkin kayak gitu ya. Sama aku tadi mana? Tadi kamu sempat mention UI-nya tuh kurang tuh dalam arti apa? UI-nya kurang itu mungkin dari warnanya agak kurang bervariasi mungkin. Kalau misalkan aku minta kalian untuk kasih penilaian 1 sampai 10 dengan layanan transportasi yang kalian pakai, kalian bakal kasih berapa? Mulai dari 5? Aku masih 8 mungkin. Kenapa? 8-nya karena selama ini ya aku dapat perlakuannya baik, maksudnya yang perlakuan enggak jarang dari perlakuan buruknya. Terus kenapa masih aku kasih sisa 2 lagi? Itu karena seperti yang aku bilang, kita kan nggak selamanya dapat driver yang baik, pasti dapat driver yang buruk, pasti ada aja kejadiannya, entah itu salah drivernya atau salah aplikasinya kayak gitu. Oke. Lanjut. Kalau untuk aku kasih rating 9. Satunya itu karena minusnya tadi yang aku bilang karena nge-lag aja sih. Karena nge-lag dan ya kalau misalnya sinyal cuma 1 atau 2 nggak bisa dibuka itu kekurangan satu. Tapi lain-lain menurut aku udah efektif dan udah sangat-sangat membantu. UI UX-nya juga udah sangat-sangat bisa menarik kalangan-kalangan muda dari semua kalangan sih kalau untuk UI UX-nya gitu. Oke, lanjut. Kalau dari aku 9/10 karena itu aja sih sebenarnya. Kekurangannya cukup dikit menurut aku ya, terutama ya itu tadi yang untuk masalah klaim voucher sama mungkin ya itu ya, tadi yang disebutin sama Witna, sikap driver. Bagi aku mungkin cuma 8 dari 10. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, kategori makanannya itu kalau karena kategori kayak gitu jadi lebih lama nyari makanan gitu. Oke.
Oke, mungkin sebelum aku tutup FGD pada hari ini, aku memperkenalkan salah satu perwakilan dari Gojek yang udah mengamati FGD kita dari awal sampai akhir dan akan menyampaikan satu kata dua kata. Silakan. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Saya Kathy, selaku tim komunikasi Gojek, ingin berterima kasih kepada para responden yang sudah hadir FGD ini dan juga memberikan insight untuk Gojek ke depannya. Nah, mungkin saya mau menanyakan kepada teman-teman responden di sini, apa yang bisa bikin kalian mau beralih dan juga menggunakan Gojek ini? Oke, bisa mulai dari Luna dulu. Kalau aku pasti bisa beralih kalau semisal Gojek ngasih kebutuhan, bisa ngasih kebutuhan lebih dari Grab ngasih aku gitu. Paling kalau semisal Gojek bisa ngasih promo juga, nambahin promo, itu aku bisa banget kerja sih. Apalagi kan aku pakai Grab Bike dan juga GrabFood. Nah, yang aku tahu di GoFood tuh juga sekarang ada fitur yang dimana dia ngemisahin, jadi kayak ada GoFood Pass yang jadi 20.000, itu makanan 20.000 ke bawah itu dibedain kategorinya, dan itu menurut aku bisa bikin banyak pengguna juga jadi lebih tertarik sih ke Gojek. Oke, bisa dilanjut. Kalau menurut aku sih, aku bisa aja beralih ke Gojek ketika semua fitur atau semua kelebihan yang ada di Bluebird itu Gojek satu level di atasnya gitu. Kayak yang benar ditingkatin sama yang tadi, mungkin kelemahan dari Bluebird yaitu nge-lag, terus Gojek tiba-tiba dibikin untuk tidak nge-lag lagi dan mungkin respon rate-nya lebih cepat. Nah, mungkin bisa aja aku beralih ke Gojek. Bisa dilanjut. Kalau dari aku mungkin fitur yang harus fitur di Gojek harus tambahin, menurut aku yaitu pengawasan buat driver, karena biar mencegah untuk drivernya itu bersikap yang tidak ramah. Oke, lanjut. Kalau dari aku mungkin buat promonya mungkin diperbaiki lagi. Baik, aku selaku Gojek ingin menanggapi ya mengenai saran dari kalian. Aku mau menanggapi mengenai yang tadi kemahalan dan juga diskon itu masih kurang ya di Gojek ya. Nah, untuk ini tuh sebenarnya tuh Gojek sudah memberikan layanan yang lebih hemat, contohnya seperti GoRide Hemat. Karena sebelumnya tuh kan GoRide itu hanya ada GoRide biasa. Nah, tapi sekarang tuh kita sudah menyediakan GoRide Hemat dan juga GoRide Comfort. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih murah karena kalian mahasiswa, kalian lebih pilih ke GoRide Hemat karena harganya jauh lebih murah. Mengenai promo juga, sebenarnya Gojek itu sudah ada langganan atau bisa dibilang Gojek Plus untuk kalian, apalagi kalian mahasiswa yang membutuhkan voucher-voucher banyak. Nah, di sini tuh Gojek udah ada Gojek Plus di mana kalian ini tuh udah bisa dapat 45 voucher sampai 540 voucher hanya dengan membayar 6.500 sampai 18.000. Nah, untuk Gojek Plus ini tuh ada 30 hari, 60 hari dan juga 90 hari. Nah, di sini tuh Gojek Plus ini tuh tidak hanya untuk GoRide saja atau GoCar saja, tapi di sini tuh bisa GoFood, GoTransit dan lain-lainnya. Mungkin mengenai yang fitur menjadi masukan, karena kan masih kurangnya. Jadi terima kasih atas masukannya, nanti akan saya sampaikan kepada atasan. Segitu aja dari saya selaku Gojek, terima kasih. Ya, terima kasih Kathy selaku perwakilan tim Gojek atas kata-katanya dan juga pertanyaannya. Mungkin FGD-nya akan aku akhiri sampai sini aja. Terima kasih banyak untuk para responden dan narasumber yang sudah datang hari ini dan menyempatkan waktu, dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.